Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan ini kita buat video lagi ya. Alhamdulillah, hari ini Selasa 19 November kita masih diberi umur panjang, kesehatan serta waktu luang ya. Untuk itu mari kita jangan pernah lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi semua nikmatnya yang berlimpah ya, termasuk mudah-mudahan kita selalu diberi rezeki yang memberkahi. Pagi ini ya kita kemarin ada request untuk mereview chamber Evo Gen 2 ya di salah satu komentar di YouTube saya sebelumnya. Ini kita iyain. Sementara kita review dulu, walaupun ini chamber yang sudah lama beredar, tapi ternyata ada beberapa teman kita pecinta Java Pro yang ingin direviewkan chamber Evo Gen 2 ya. Ini ya, ini semua sudah saya bongkar untuk partnya ya. Ini per hammernya, kemudian ini per valve ya, ada valve-nya ini ya, ada valve-nya, nanti kita ukur satu-satu. Ini untuk pemukulnya nggak kita lepas ya, ini kita lepas triggernya dulu, nanti kita buka sistem triggernya seperti apa. Ini ya untuk teman-teman yang mungkin belum pernah tahu atau belum mengenal Java Pro, kok triggernya ada dua. Ini apa, ini trigger apa ini yang merah, kok triggernya ada dua? Mohon maaf ya, kita di pinggir jalan karena rumah di pinggir jalan ya. Ini kita lepas dulu trigger sama pemukulnya. Untuk part-part daripada produk Java sendiri sudah menggunakan semua ya, stainless ya bahannya ya. Mohon maaf agak goyang. Ini ya, apa yang perlu kita bahas pertama ya, request pertama kita ini ya, permintaan customer untuk mengukur cc daripada chamber Evo ya. Ini kita tutup dulu biar biar airnya nanti nggak keluar. Kita tutup dulu. Oh ya, sebelum kita tutup kita ukur dulu aja ya, daripada nanti mengeluarkannya agak susah. Ini ya, untuk asnya bahan stainless ya. Ini ya, asnya bahan stainless. OD nya ini ya 3 mili. Untuk panjang asnya dari ujung teflon itu di 27 mili ya, atau 2,7 ya cm. Ini terus OD valve nya berapa, dari pabrikan itu OD valve teflonnya itu di 10 mili ya, atau 1 cm. Kemudian untuk per valve menggunakan Misumi warna kuning. Untuk panjang pernya di 45 mili atau 4,5 cm ya. Untuk OD nya dia menggunakan OD 8. Ini OD 8. Ini ya, OD 8. Kemudian untuk hammernya menggunakan Misumi Trem OD 10, atau 10 mili. Ini 10 mili. Kemudian untuk panjang per hammernya di 8 cm ya, ini ya 8 cm ya. Ini sekedar untuk gambaran aja. Ini hammernya, hammer dari stainless. Kita ukur ini, siapa tahu nanti untuk teman-teman mau buat, kita ukur satu-satu.
Siapa tahu ada yang pengen membuat, nanti pengen ini daripada ukuran hammer ya, ukuran hammer kelihatan ya, nanti dibaca sendiri. Ini OD nya di 16 untuk panjang keseluruhannya, mohon maaf tadi lupa, kita buat cepet aja ya. Ini panjangnya di 4,8 mili ya. Untuk beratnya sebentar kita ambil timbangan dulu. Ini ya, kita timbang beratnya hammer berapa. Sekitar kelihatan enggak ya, kotor ini timbangannya, 75 gram sekitar itu. Mohon maaf ada suara anak. Sekarang ini ya, lanjut kita ukur cc nya berapa. Valve kita masukkan dulu, biar nggak bocor, biar airnya full nanti. Ini ya, langsung kita tuang ya. Nah ini kita isi penuh, kita tuang dulu ke ruangan valve sama ini ya, chamber ya. Kita penuhi ya, ini ya, kita kelihatan ya airnya ya, kita penuhi semua dulu. Ini nanti dapatnya berapa cc, airnya kita buang dulu, ini sisanya. Ini ya kosong ya, kosong, kita tuang. Ini ya sekitar 15 cc ya, kalau airnya penuh sampai ya 16 lah, 16 cc sampai ujung chamber ya. Umpama ini di bawah drat itu berapa, kita ukur lagi, air kita masukkan lagi. Nah ini di bawah drat ini, kalau tadi 16 ya, ini dikurangi, nah berarti 10 cc ini, kelihatan ya. Ini sisa air masih segini, air posisi di bawah drat. Enggak ya, kelihatan ya, enggak kelihatan ya. Nah itu di bawah drat ya, itu ya. Kita fokus. Nah itu ya, itu yang di bawah drat itu. Nah berarti kalau airnya di bawah drat, ini dia di 10 cc itu ya. Nggak tahu teman-teman sekarang banyak yang bahas masalah cc chamber ya. Ketika mau beli chamber, yang selalu pertama ditanyakan itu berapa cc. Ketika ada produk baru muncul, itu mesti yang ditanyakan berapa cc. Kalau dulu waktu awal-awal muncul chamber yang murah dan viral, kemudian banyak retak, itu yang ditanyakan seri berapa. Lah ini fenomena baru, yang ketika ada chamber baru itu ditanyakan cc nya. Maka dari itu saya sebagai salah satu dari seller Java Pro ya, cuma ingin menghadirkan permintaan daripada teman-teman untuk mengukur berapa volume chamber Evo, untuk keilmuan korelasinya antara cc itu nanti rumusnya seperti apa untuk menghasilkan daya untuk melontarkan mimis berapa grain. Kita nggak tahu ya untuk korelasi antara cc dan velocity yang dihasilkan dari sebuah chamber. Karena menurut saya ketika cc itu terpenuhi, kemudian sistem yang ada di dalam ini tidak mumpuni, ya percuma, nanti tenaga pun juga nggak akan pernah bisa maksimal. Jadi kalau menurut saya
Nah, entah nanti bisa dikoreksi sama teman-teman. Jadi apa yang ada di dalam itu tidak hanya CC saja yang diperhatikan untuk sebuah chamber, akan tetapi mekanisme sistem kerja daripada pembuangan angin itu sendiri harus juga diperhatikan ya, biar mencapai tenaga yang maksimal seperti itu. Nah, karena saya sendiri dulunya juga penjual beberapa chamber ya, kita tahu beberapa kelebihan dan kelemahan daripada chamber-chamber yang sudah beredar di pasaran dengan CC besar ya. Mungkin teman-teman yang sudah kenal saya jauh sudah tahulah, pernah kita bersinggungan dengan chamber yang CC-nya besar. Ya seperti yang saya bilang tadi, ketika CC-nya besar tapi mekanisme dalaman chamber itu tidak baik atau salah hitungannya, ya dia akan menghasilkan power yang tidak sesuai keinginan kita. Itu sekedar pembahasan CC. Oh ya, untuk lubang transfernya ya, untuk chamber ini kan Evo pernah keluar nih, untuk yang awal-awal itu lubangnya masih di 4,2 ya, ini sudah 5,2 ini sudah agak besar ini. Kalau yang awal-awal keluar Evo Gen 2 itu lubang transfernya kecil ya, lubang transfernya kecil, kemudian lubang valve-nya juga sedikit kecil. Nah, ini sudah ada perubahan beberapa di produksi setelahnya. Ini sudah alhamdulillah sudah kenceng ini walaupun kecil. Saya suka menggunakan ini, unit pribadi saya menggunakan ini karena apa? Ringan itu yang menjadi salah satu pilihan. Kenapa saya memilih Evo ini menjadi unit pribadi saya, itu karena ringan ketika kita pakai untuk hunting, kemudian power juga sudah dapat. Karena saya sendiri pengalaman ya, itu dengan laras 50 cm walaupun dapat fps-nya cuma 900-an, 13 grand itu pernah memukul mandar batu di 154 meter sama 143. Itu rekor terjauh yang pernah saya capai ketika berburu ya, karena sekarang harus mengikuti zaman ya, kita nggak boleh mengecilkan itu juga, walaupun sebenarnya agak susah juga berburu jalak segitu. Memang harus dibutuhkan skill tidak hanya unit tapi skill harus mumpuni ini ya. Untuk kemudian kita pasang lagi, ini bahan stainless ya, tuasnya ini juga stainless semua, tusuk mimisnya juga stainless. Kemudian kita masukkan ya, ini pair valve-nya sekalian kita rakit. Kembali unitnya. Oh ini ya, tutup valve ya. Tutup valve ini ukurannya berapa, nanti siapa tahu ada teman-teman yang mau membuat extension valve. Untuk tutup valve-nya sendiri ini ya, ukurannya M16, gangnya ini gangnya setengah, 1,5, atau bisa disebut ini drat 5/8 ya. Kalau teman-teman mau buat extension valve, dia menggunakan drat 5/8 ini ya. Ketika kita masukkan ke sini dia akan tetap bisa, karena apa? Dratnya sama. Nah ini bawah ini juga drat 5/8 ini ya, ini 5/8. Untuk chamber Java itu dari dulu kita menggunakan bahan T6 yang sudah teruji. Kalau teman-teman mau uji itu insya Allah dia aman di 4000 PSI. Uji tekan itu insya Allah chamber ini mampu di tekanan itu. Tapi tetap kita sarankan ya, di aman 2800 PSI. Terus mau main apa sih gitu kan.
Insya Allah kalau semua sudah terpenuhi, kita mau mencapai EPS untuk long range, insya Allah juga mampu, nggak usah banyak-banyak ngisinya angin itu ya. Kemudian kita ukur lagi drat ini. Ini tadi kan sudah sama ya, ini dratnya siapa tahu. Nah, ini drat ke chamber sama. Mohon maaf ya tadi terputus, HP-nya tahu-tahu batunya habis, nggak tahu tadi nggak ngecek. Ini ya, kita sambung sama power bank. Nah, tadi sampai sini ya. Nah, kita ukur drat ini yang ke chamber ini 5/8 atau 16 kali 1,5 ya dratnya ya. 5/8 ini kita masukkan. Nah, ini ya, kalau beli chamber Java Evo untuk standar pabrikan Java ini seperti ini ya, seperti ini dapatnya. Nah, seperti ini ya, dapatnya seperti ini. Untuk nanti ketika mau request untuk pakai regul ya, nanti bisa ini diganti dengan adapter regul seperti ini ya, seperti ini. Jadi kita ganti nanti sama untuk coupler pengisian kita tutup pakai ini seperti ini ya. Dan untuk pembelian ketika pakai adapter regul, berarti ini kita lepas enggak, kita sertakan di pembelian ya. Kalau mau pakai tabung ya yang ini yang kita pasang, kalau mau pakai regul adapter ini sama ini yang kita pasang seperti itu ya. Udah, kemudian ini pemukul kita kembalikan. Ini ada ya, anti boncengnya ya, anti bonceng ini untuk pirnya biar nggak bengkok. Nah, ini untuk drat apa namanya, hammernya ini ya, setelan hammernya ini OD 18. Ini berarti kayaknya sama ini ya. Kelihatannya ini berarti M18 ini. M18 ini. Kalau ini masuk berarti sama ini. Nah, sama ini masuk ini. Ini ya, sama ya berarti ya. Ini masuk ya. Ini masuk. Berarti M18 ya, 18 kali 1,5 ini dratnya. Ini ya. Ini kita pasang dulu. Mohon maaf. Nah, ini kita pasang, kita kembalikan seperti semula. Kemudian ini ya bautnya, baut counter untuk lubang transfer dia pakai M6 ya, ini ya M6. Untuk lubangnya transfer 5,2 ya. Udah, kemudian kita bahas untuk masalah apa nih, triggernya ya. Ini tadi sudah kita bahas di depan, ini safety lock. Nah, ini ketika kita safety ini tidak bisa turun ya, tapi ketika ini kita lepas ini biasa, ini dia bisa turun, ini bisa turun. Nah, seperti ini dia nggak bisa gerak ini. Ketika ini dia bisa turun ya, tapi ketika ini diginikan dia nggak bisa turun. Ini safety lock. Kita buka untuk sistemnya dalam seperti apa ya. Kita buka, kita pakai kunci L M3 kalau nggak salah ini, kalau nggak M2 ini ya. Kita buka dulu bautnya, sistem triggernya seperti apa. Nah, siapa tahu nanti ada temen yang mau bongkar kemudian mau pasang lagi. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini seperti ini, susunannya seperti ini.
dia ada, kita lihatkan dari tampak ini ya, sampingnya. Ini jangan lupa pirnya seperti ini ada ring jumlahnya 1. Ini di sini ada 4. Ini ring ini 4 ya, 4 ini 1 seperti ini ya. Untuk sistem trigger Java Evo Gen 2 kita tutup lagi. Oh ya, untuk produk Java Pro ya, ketika teman-teman ketika membeli chamber baru kemudian ada masalah, itu mohon dengan sangat itu jangan diutek-utek dulu ya, apa bahasa Indonesia ya, jangan dirubah-rubah ya, langsung aja konfirmasi ke seller-sellernya. Ketika pembelian ke siapa, nanti langsung aja komplain ya, jangan di wawai dulu ya, jangan di apa-apakan dulu ya, karena nanti pada akhirnya mempersulit kita pabrikan gitu ketika sudah dibenah-benahin gitu, seperti itu. Jadi ketika ada masalah langsung aja komplain, jangan ragu-ragu, langsung ke seller-seller Java itu. Ini ya, kita kembalikan ke posisi semula triggernya, kemudian kita pasang ya, kita pasang lagi. Jangan salah ya, untuk yang pendek ini belakang, untuk yang agak panjang dia di depan. Pakai ini udah selesai. Habis ini nanti kita coba ya, posisi standar pakai laras 60 itu nanti 13 grainnya dapat berapa fps nya ya, kita coba nanti di video sesudah ini. Udah ya, seperti ini. Untuk langkah hammernya apa perlu kita hitung berapa langkah hammernya, kurang lebih berapa ya untuk langkah hammernya ya. Nah, kita ukur ya, ini kira-kira di sini kita kasih tanda, kemudian kita kokang langkah hammernya berapa senti. Ini ya, kurang lebih dia di 2,5 ya langkah hammernya ya. Nah, ini fungsinya kenapa untuk langkah ini panjang, itu karena Java Pro kan lebih ke hunting ya, chamber-chamber yang diciptakan, yang diproduksi untuk kebutuhan hunting non regul. Nah, ketika pakai non regul langsung botol, ketika angin diisi 3000 dia masih kuat untuk mukul. Langkahnya karena langkahnya panjang. Akan tetapi ketika nanti dia pakai regul, langkah panjang ini akan memperbesar recoil. Jadi disarankan untuk teman-teman yang mau pakai regul, untuk memperkecil recoil, nanti aspalnya bisa dipanjangin atau mengcustom hammer ini lebih panjang lagi, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini diciptakan untuk hunting non regul ya. Jadi konsep daripada chamber ini untuk hunting, lubangnya besar, langkahnya panjang, seperti itu. Cukup sekian ya review singkat dari kami. Mohon maaf ada kekurangan, mohon maaf jika masih amatiran dalam membuat video ya. Kita masih banyak masukan, masih butuh banyak dukungannya. Terima kasih untuk teman-teman yang nyimak, semoga selalu diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.